got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurer, yang berarti jarak tempuh lari mulai dari start hingga finish. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum diartikan sebagai manhaj, jalan terang yang dilalui manusia dalam bidang kehidupannya. Menurut Al-Qauli 1981 menyatakan al-manhaj sebagai seperangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islami yang diinginkan. Sebagai aktivitas yang bergerak dalam pembinaan kepribadian Islami, maka pendidikan memerlukan asas dan dasar yang dijadikan sebagai landasan kerja. Dasar adalah landasan tempat terpijak atau tegaknya sesuatu agar sesuatu itu tegak kokoh berdiri. Dasar suatu bangunan adalah pondasi untuk bangunan itu sendiri. Adapun kurikulum menurut dari beberapa para ahli. Yang pertama, Nasution 1982 menyatakan hanya terbatas pada pengetahuan yang dikemukakan oleh pendidikan atau sekolah dalam bentuk mata pelajaran. Kedua, Kamil dan Sarhan 1968 menyatakan lebih menenangkan pada jumlah pengalaman pendidikan, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan oleh sekolah untuk para peserta didik. Yang ketiga, menurut Scheller dan Alexander 1966 menyatakan segala usaha sekolah atau perguruan tinggi yang bisa menghasilkan atau menimbulkan hasil belajar yang dikehendaki. Keempat, menurut Dolly 1974 menyatakan lebih menekan pada semua pengalaman yang ditawarkan kepada peserta didik di bawah bantuan lembaga pendidikan. Terdapat 5 fungsi dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, fungsi penyesuaian yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, fungsi diferensiasi yaitu alat pendidikan yang mampu untuk mempersiapkan siswa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, fungsi pemilihan yaitu alat pendidikan yang mampu memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keempat, fungsi integrasi, yaitu mampu menghasilkan pribadi yang lebih kepada peserta didik yang pada dasarnya yang merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Yang kelima, fungsi diagnostik, yaitu alat pendidikan yang mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan mengemukakan kekuatan atau potensi serta kelemahan yang dimilikinya. Terdapat 8 peran kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, pedoman studi, yang kedua konten, yang ketiga kegiatan terencana, keempat hasil belajar, yang kelima reproduksi kultural, keenam pengalaman belajar, ketujuh produksi, dan kedelapan kebiasaan. Dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor internal yang terdiri atas dasar psikologi, dasar sosiologi, dan dasar fisiologis. Kedua, faktor eksternal terdiri dari dasar agama, dasar filsafat, dan dasar organisatoris, dasar psikologi, dan dasar sosial. Adapun beberapa prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip berdasarkan Islam termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Prinsip mengarah kepada tujuan adalah seluruh aktivitas dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Prinsip integritas antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum. Prinsip relevansi adalah adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup peserta didik. Prinsip
Fleksibilitas adalah terdapat ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak. Prinsip integritas adalah kurikulum tersebut dapat menghasilkan manusia seutuhnya, manusia yang mampu mengintegrasikan antara fakultas zikir dan fakultas pikir. Prinsip efisiensi adalah agar kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, dana, dan sumber lain secara cermat, tepat, madai, dan dapat memenuhi harapan. Prinsip kontinuitas dan kemitraan adalah bagaimana susunan kurikulum yang terdiri dari bagian yang berkelanjutan dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya. Prinsip individualitas adalah bagaimana kurikulum memperhatikan perbedaan pembawaan dan lingkungan anak pada umumnya yang meliputi seluruh aspek pribadi peserta didik seperti perbedaan jasmani, watak, inteligensi, bakat, serta kelebihan dan kekurangannya. Prinsip kesamaan memperoleh kesempatan dan demokratis adalah bagaimana kurikulum dapat memberdayakan semua peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat diutamakan. Prinsip kedinamisan adalah agar kurikulum itu tidak statis tetapi dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Prinsip keseimbangan adalah bagaimana kurikulum dapat mengembangkan sikap potensi peserta didik secara harmonis. Prinsip efektivitas adalah agar kurikulum dapat menunjang efektivitas pendidik yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Kurikulum merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka mempengaruhi siswa dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan. Kurikulum juga bisa diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran atau materi pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka mencapai jenjang pendidikan. Apakah dalam lembaga pendidikan Islam terdapat kurikulum juga? Ya, dalam lembaga pendidikan Islam, kurikulum diartikan sebagai rencana dan pengaturan mengenai tujuan serta cara pembelajaran yang meliputi studi keislaman, yaitu Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, torik, dan kebudayaan Islam. Lalu, apa peran kurikulum dalam pendidikan Islam? Kurikulum berperan banyak dalam pendidikan Islam, di antaranya yang pertama, peran konservatif, yaitu melestarikan nilai budaya lokal dan mencegah budaya asing masuk ke dalamnya. Yang kedua, peran kreatif. Kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Ketiga, peran kritis dan evaluatif, yaitu menyeleksi nilai dan budaya baru mana yang harus dimiliki peserta didik. Dalam kurikulum Islam, pengembangan apa saja yang harus dimiliki peserta didik, Bu? Ada dua fokus pengembangan kurikulum pendidikan Islam, yaitu yang pertama, pengembangan tauhid. Selain menjadi prinsip utama dalam dimensi kehidupan manusia, baik hubungan horizontal maupun vertikal, tauhid juga menyusun pergaulan sesama manusia dalam persamaan sosial dan segala aktivitas seluruh manusia. Yang kedua, pengembangan perintah membaca dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diperintahkan bacalah. Firman Allah ini sebagai pokok pendidikan yang mencakup seluruh ilmu pengetahuan. Membaca memiliki proses mental yang tinggi seperti ingatan, pengucapan, pemikiran, dan bahan pendidikan itu sendiri. Pertanyaan terakhir nih. Boleh, silahkan. Ibu, prinsip apa saja yang digunakan dalam penyusunan kurikulum Islam?
Ada beberapa prinsip dalam penyusunan kurikulum Islam, di antaranya yang pertama prinsip berasaskan ajaran dan nilai keislaman, yang kedua prinsip integritas antara mata pelajaran dan pengalaman, ketiga prinsip relevansi, kesesuaian pendidik dengan lingkungan peserta didik,